Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Keagamaan Balai Diklat Keagamaan Palembang, yang saya hormati Bapak Kasubag dan teman-teman jamaah sholat zuhur, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk menikmati jamuan Ramadan kita. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari disyariatkan puasa itu sendiri adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah yang kita semuanya, saya yakin semua kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ending dari puasa ini harapannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa indikator takwa? Biar nanti kita bisa cek nanti setelah Ramadan, ya, apakah Ramadan ini berhasil atau tidak. Nah, salah satunya adalah indikator takwa itu adalah sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar dan kami patuhi. Kami baca ayat-ayat, ya, maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan, ya, aturan-aturan, ya, syariat agama kita, maka kita patuhi tanpa ada tawar menawar. Nah, itulah takwa. Yang ini Bapak Ibu, kalau para sahabat itu sudah kita yakini pasti, ya, mereka semuanya, ya, menginternalisasi nilai-nilai takwa itu. Salah satunya diantaranya adalah kisah dari Zahid dan Zulfa. Jadi siang ini saya akan berkisah sebenarnya Bapak Ibu. Zahid dan Zulfa. Zahid seorang laki-laki yang mungkin sudah cukup dewasa. Dia ini ahlus suffah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, yang kehidupan sehari-hari itu ya, mau makannya itu bersumber dari sumbangan lah, katakanlah, atau sedekah dari sahabat-sahabat yang lain yang lebih mampu. Zahid dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah, ya. Zulfa ketika melihat Zahid ini mungkin tampangnya nggak terlalu ganteng. Terus dari sisi ekonomi dia tinggal di Sufah, dia tidak kaya, ya, tidak punya pekerjaan, terus tidak ganteng. Disodorkan untuk menjadi suaminya Zulfa, yang konon katanya dia adalah seorang putri bangsawan, keturunan orang yang kaya, dan banyak orang yang sudah ingin melamarnya tapi belum mau Zulfa. Tapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang tidak cukup ganteng ingin melamar dia, yang tidak jelas, ya, masa depannya kira-kira kalau bangsa kita di zaman sekarang. Zulfa sebagaimana kebanyakan para, ya, perempuan, ya, jadi saya nggak tahu nih perempuan di sini dulunya, ya, ketika melihat Zahid dia langsung nangis, nolak, marah-marah. Wahai ayah, kenapa saya mau dilamar oleh orang laki-laki yang bahasanya mungkin laki-laki yang nggak jelas itu, ya. Nangis Zulfa, nggak mau, menolak lamaran Zahid. Lalu ayahnya Zulfa bilang, wahai Zahid, kau dengar sendiri pernyataan anak saya. Bukan saya yang menolak lamaranmu, tapi anak saya sendiri yang menolaknya. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ketika mendengar ada kalimat Rasulullah disebut oleh ayahnya, tiba-tiba Zulfa terperanjat. Kemudian bertanya kepadanya, wahai ayah, kenapa di sini ada nama Rasulullah disebut? Lalu ayahnya bilang bahwa yang menyuruh, yang menganjurkan Zahid melamarmu adalah Rasulullah SAW.
Maka Bapak Ibu, seketika Zulfa beristighfar, menyadari kesalahannya, kemudian langsung berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kalau ini adalah anjuran dari Rasulullah, maka nikahkan saya dengan wanita itu." Ini kalau kira-kira bisa bayangkan nggak Bu, ibu-ibu ya? Sebut siapa ya? Ya semuanya. Irma. Ada yang masih ini. Oh Irma nggak jelas Irma. Bayangkan. Dari awalnya tidak kenal, terus sudah tampangnya sudah gak jelas, sudah dia tolak mentah-mentah lamaran Zahid itu. Tapi ketika itu adalah anjuran dari Rasulullah, maka seketika itu juga Zulfa berubah, ya. Kemudian dia berusaha untuk menerima, dia berusaha untuk menundukkan egonya, kemudian mementingkan keinginan dari Rasulullah SAW. Karena Zulfa itu teringat, saya lupa ayatnya ya, bahwa seorang mukmin itu kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, maka sebenarnya tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Ini salah satu kriteria takwa itu. Jadi Zulfa sudah mengamalkan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Zahid senang, gembira karena lamarannya diterima. Ya, lamaran diterima, mungkin sudah membayang-bayangkan bisa pengantin ya berpasangan dengan Zulfa yang cantik. Lalu sampai di Masjid Nabawi, ketika sudah melamar itu kemudian pulang sampai di Masjid Nabawi, kemudian mengabarkan kepada sahabat-sahabat bahwa lamaran diterima. Ya, karena Zahid ini nggak punya modal untuk menikah, maka Rasulullah menganjurkan coba temui Abdurrahman bin Auf, temui Utsman bin Affan. Jadi ya minta sedekah itu ya. Akhirnya dapat uang, dikumpulkan uang untuk persiapan menikah. Pergilah ke pasar si Zahid untuk membeli keperluan untuk pernikahan dia. Setelah ke pasar, pulang ke Masjid Nabawi lagi, itu para sahabat kaum muslimin ketika itu sudah siap mau berangkat perang. Lalu Zahid bertanya-tanya dengan ya sahabat-sahabat ketika itu, "Ini kita mau berangkat perang?" "Iya, kita mau berangkat perang." "Ya, kamu nggak usah ikut karena kamu akan ya panten ya akan menikah, kamu ada rukhsah ya." Tapi Bapak Ibu, Zahid ya bayangkan juga yang laki-lakinya ya, tapi semuanya sudah menikah semua ya. Oh Hilman. Zahid bayangkan lamarannya ya dapat ya diterima ya, awalnya ditolak kemudian diterima. Lalu modalnya sudah ada untuk menikah, sudah siap untuk menikah. Tapi ketika kondisi itu para sahabat dan kaum muslimin ketika itu mau berangkat ke medan perang, Zahid kemudian teringat dengan surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah yang menyatakan bahwa jika ayahmu, anak-anakmu, keluargamu, hartamu, tempat tinggal yang kamu diami itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah. Nah, si Zahid ingat ayat itu, maka dia rela meninggalkan pernikahannya, kemudian ikut berperang ya bersama sahabat-sahabat yang lain. Yang pada akhirnya Zahid ternyata terbunuh di medan perang. Jadi nggak jadi menikah dengan Zulfa. Kata Rasulullah, Zahid sekarang sedang berenang ya bersama dengan bidadari yang lebih cantik dari Zulfa. Lalu Zulfa yang mendengar kabar meninggalnya sahibnya Zahid berkata, "Ya Allah, kalau saya tidak diizinkan untuk mendampingi Zahid di dunia, maka izinkan saya mendampingi Zahid di akhirat." Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah cerminan dari takwa ya. Sami'na wa ata'na. Jadi tidak ada tawar menawar di sini. Kalau kita mungkin masih banyak alasan dan mungkin mencari berbagai macam alasan ya. Misalnya tadi Zulfa mungkin banyak alasan ya untuk menolak. Lalu Zahid juga mungkin banyak alasan untuk melaksanakan pernikahan, dan dia memang mendapat rukhsah ketika itu untuk tidak berperang. Tapi karena keimanan dan ketakwaan mereka,
yang luar biasa sehingga lebih mementingkan Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya, kita dididik agar menjadi orang yang bertakwa, dan salah satu indikatornya adalah sami'na wa ata'na. Jadi apa yang kita tahu mari kita lakukan ya, kalau itu menjadi kewajiban, dan mari kita tinggalkan kalau itu sebuah larangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan itu? Paling tidak ada dua. Yang pertama, harus ada bertambah ilmunya, jadi belajar terus. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak amal-amal ibadah. Dan bulan Ramadan ini adalah momentumnya ya. Momentumnya kita menambah ilmu, karena setiap saat kita bisa mendengarkan kultum, kita bisa mendengarkan ceramah, dan di televisi itu ya menjelang berbuka itu banyak sekali acara-acara ya tausiah ya, yang semuanya itu bisa menambah keilmuan kita, dan menambah keilmuan adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Lalu di bulan Ramadan juga orang berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan ya, yang dulunya mungkin berat untuk ke masjid, tapi di bulan Ramadan karena orang banyak ya kan, rombongan, maka tidak menjadi berat. Yang dulu berat untuk sholat subuh berjamaah karena orang tetangga, ya teman, semuanya berjamaah, maka kita juga dengan ringan melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat subuh. Jadi Ramadan ini memang momentumnya. Karena itu tidak heran kalau memang puasa ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana tadi di surat Al-Baqarah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau takwa ini sudah dapat dalam diri kita, jadi kalau sami'na wa ata'na itu sudah menginternalisasi di dalam diri kita, maka inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kalau gelar doktor misalnya ya, atau bahkan profesor sekalipun, itu ya gelarnya ya hanya gembiranya sesaat ya ketika menyandang itu ya. Maka gelar takwa kalau melekat pada diri kita, maka inilah keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia Allah menjamin di Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dari semua persoalan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kesulitan ekonomi misalnya kita, sebenarnya obatnya ya itu takwa ya, karena ini adalah jaminan. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal. Ayat ini memang berkaitan dengan haji ya, bekal haji itu sebaik-baiknya takwa. Tapi perjalanan menuju Allah ketika kita meninggal di alam kubur menunggu yaumul hisab, itu perjalanan yang panjang ya, tentu lebih membutuhkan bekal ya. Kalau ke Jakarta seminggu TOT ya, kita persiapannya luar biasa, siapkan pakaian, siapkan semuanya agar kita tidak menemui kesulitan ketika pelaksanaan diklat itu. Itu bayangkan hanya 7 hari ya, kita persiapannya matang. Tapi kalau perjalanan menuju Allah yang panjang itu tanpa batas, tentu perbekalan yang harus kita siapkan harus lebih matang lagi. Dan sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu ya kultum kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau penyampaian saya tidak teratur ya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.